Halo semua, salam investasi. Kembali bersama saya Ika Akbarwati dan kita akan bersama-sama melihat bagaimana potensi pergerakan dari dua indeks Asia yaitu Nikkei dan Hang Seng untuk 1 minggu ke depan. Kita akan melihat bahwa ada beberapa fundamental positif yang akan mempengaruhi pergerakan indeks dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama adalah bahwa di Yunani dan Italia saat ini sudah memiliki Perdana Menteri baru setelah dua Perdana Menteri dari kedua negara ini mengundurkan diri karena tekanan dari masyarakat dan juga dari para petinggi Uni Eropa. Dan juga adanya rilis data yang menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga lalu pertumbuhan ekonomi Jepang tampak cukup baik, yaitu menguat 1,5% secara kuartalan dan 6% secara tahunan. Kondisi ini tentunya mempengaruhi secara positif pergerakan bursa saham di Jepang maupun di Asia pada umumnya. Akan tetapi kita juga masih harus mewaspadai adanya fundamental negatif di mana nilai tukar yen kembali menguat, yang ini akan berpotensi untuk memberikan tekanan pada saham-saham eksportir di bursa Jepang. Lalu juga krisis Eropa yang juga masih belum sepenuhnya selesai. Seperti kita ketahui, selama 2 minggu yang lalu, tekanan-tekanan fundamental yang berasal dari Eropa itu cukup kuat sekali pengaruhnya ke bursa saham, termasuk pada saat imbal hasil obligasi Italia mengalami kenaikan tajam ke level 7%. Yang ini masih kita akan terus waspadai untuk 1 minggu ke depan. Lalu kita akan melihat performa dari 3 indeks utama Asia minggu lalu, di mana Nikkei secara mingguan mengalami penurunan 1,6%, Kospi turun 4,45%, dan Hang Seng mengalami penurunan sebesar 4,1%. Penurunan yang terjadi ini lebih karena didasari kinerja dari obligasi Italia yang memburuk dan sempat tertundanya penurunan dari Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi. Kita akan langsung melihat bagaimana indikator Nikkei pada hari ini. Dari chart 4 jam, 1 hari maupun 1 minggu, kita bisa melihat bahwa secara umum kinerja Nikkei pada saat ini, indikator teknikal Nikkei pada saat ini menunjukkan kondisi yang bearish. Walaupun memang ada beberapa indikator yang masih menunjukkan netral maupun bullish, tetapi secara rata-rata indikator ini menunjukkan tren yang sedang bearish. Kita akan melihat lebih jelasnya ke dalam chart Nikkei. Di sini kita melihat bahwa saat ini Nikkei berada pada level 8.615 poin. Dan untuk hari ini Nikkei juga mengalami pembukaan positif tapi mulai bergerak negatif, terutama didorong oleh kenaikan nilai tukar yen yang masih terus terjadi. Pada minggu ini Nikkei berpotensi untuk mengetes level support yang cukup kuat di 8.350 poin dan juga level resistance di 8.800 poin. Ya, pada saat ini kecenderungannya Nikkei masih bergerak sideways. Sejak minggu lalu mungkin pergerakan Nikkei masih berada di kisaran yang cukup sempit, yaitu di 8.600 hingga 8.800 poin. Kita akan melihat rangkuman dari kinerja Nikkei. Saat ini Nikkei berada pada kondisi teknikal yang bearish dan kondisi fundamental yang bullish, akan tetapi masih pada kisaran yang terbatas. Untuk 1 minggu ke depan diprediksi Nikkei akan mengalami tekanan teknikal yang makin kuat, begitu juga. Akan tetapi sentimen fundamental bullishnya masih diharapkan untuk menguat juga. Jadi secara keseluruhan mungkin kita akan kembali mengalami minggu yang sideways, kecenderungan melemah untuk indeks Nikkei. Lalu kita akan masuk ke indeks berikutnya, yaitu indeks Hang Seng. Indikator teknikal Hang Seng menunjukkan dari 4 jam, 1 hari maupun 1 minggu secara rata-rata masih berada pada kondisi yang bullish. Meskipun masih ada juga indikator yang menunjukkan kondisi teknikal yang bearish, akan tetapi secara rata-rata kondisi saat ini masih bullish. Kita akan melihat langsung kepada chart dari Hang Seng. Dapat dilihat bahwa saat ini Hang Seng berada pada level
19.578 poin, dan pada hari ini juga dibuka dengan positif, akan tetapi pergerakannya cenderung melemah. Untuk minggu ini Hang Seng berpotensi untuk mengetes level support pada 19.200 poin dan juga level resistance yang berada di 20.120 poin. Untuk minggu ini diperkirakan Hang Seng masih berpotensi untuk menguat terbatas, akan tetapi pasar juga harus hati-hati karena tekanan fundamental dari kawasan Eropa tentunya akan berpengaruh sangat besar pada pergerakan indeks Nikkei dan Hang Seng untuk minggu ini. Lalu kita akan melihat bagaimana rangkuman indeks Hang Seng. Untuk minggu ini Hang Seng berada pada technical yang bullish, akan tetapi masih terbatas, juga fundamental yang bullish tapi terbatas pula. Pergerakan untuk 1 minggu ke depan diperkirakan masih akan secara teknikal diperkirakan masih melemah, berpotensi melemah, meskipun secara fundamental bullishnya juga akan lebih kuat. Tentu kita akan tetap melihat bagaimana perkembangan dari Eropa yang pada saat ini menjadi faktor yang paling kuat pengaruhnya untuk indeks maupun forex dan investasi-investasi lain. Baiklah, demikian ulasan mengenai kemungkinan pergerakan indeks Nikkei dan Hang Seng untuk minggu ini. Tetap berhati-hati dan juga salam investasi.